Sudah kelihatan ya Oke. baik ya. Jadi saya mencoba untuk sekilas mempelajari dari yang lalu. Kak Aiko ya sudah Ya, Kak bawakan Ego ya. pasal yang sebelumnya. Ya, dan hari ini kita melanjutkan apa yang terjadi kemudian. Jadi kalau di eh, pasal-pasal awal tentang penaklukan Kanaan, hari ini kita berbicara bagaimana kondisi orang Israel setelah Yosua mati. Bacaan kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai dengan 23. Baik, saya akan membacakannya. Eh, ini belum pakai TB2. Teman-teman biasanya sudah pakai TB2 kah? Saya kemarin kok ya nggak tanya ya. Di GKI Dua. Peterongan sudah pakai TB2. Tapi Hmm. ini kami bandingkan juga. Oke, Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 23. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Ya, di bagian ini yang lalu Kak Eko sudah singgung juga ya, sudah diperintahkan untuk merobohkan, memusnahkan banyak hal yang bisa membuat mereka menyimpang dari Tuhan, tapi mereka nggak lakukan, gitu ya. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Wah, mulai ngeri ya, masuk ke dalam berita penghukuman seperti itu kesannya. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke ayat yang keenam, saya akan berikan sedikit keterangan di sini. Kalau saudara-saudara mengecek ya arti kata bokim itu sendiri secara harafiah itu menangis atau peratap seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan sejarah ini ya. Ketika mereka mendengar berita tersebut, kemudian mereka menangis dengan keras mendengar berita yang mengerikan itu, lalu tempat itu dinamai Bokim. Seperti itu. Kita lanjut di ayat yang keenam. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ya, ada sebuah personifikasi di sini ya, bahwa Tuhan juga bisa merasakan sakit hati karena sebuah pengkhianatan umat begitu. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok
dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengar perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Bagian terakhir perikop ini, apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya dalam tangan Yosua. Sampai di situ pembacaan kita yang kita akan perhatikan malam hari ini, bagaimana keadaan orang-orang Israel ketika Yosua sudah meninggal dunia, begitu ya. Nah, saudara-saudara, saya mau memulai dengan apa yang sudah terjadi dan diingatkan oleh Tuhan untuk menjadi memori iman buat mereka. Tadi kita membaca apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan, ya kita tahu dalam perjanjian lama ini kalau diceritakan tentang malaikat Tuhan, itu juga bisa menunjuk secara langsung kepada kehadiran Tuhan itu sendiri, ya. Jadi malaikat Tuhan tadi mengatakan aku itu juga firman Tuhan sendiri seperti itu. Jadi tidak dipertentangkan, ya, bahwa itu subjek yang berbeda, tetapi kehadiran Tuhan itu juga dengan malaikat Tuhan. Dikatakan di sana bahwa Tuhan telah menuntun mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Jadi yang sudah dilakukan oleh Tuhan adalah sesuatu yang sangat nyata. Sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan sendiri, sesuatu yang sangat mereka kagumi dengan banyak mujizat di tengah-tengah peristiwa keluaran itu, ya. Dan itu sudah terjadi. Kemudian dikatakan lagi pada ayat berikutnya tadi, ia memelihara dan menggenapi janjinya, memerintahkan untuk tidak mengikat perjanjian dengan penduduk Kanaan. Dia mengingatkan bangsa Israel untuk merobohkan mezbah penyembahan mereka terhadap para Baal dan berhala yang lain. Ya, itu sudah Tuhan lakukan. Kemudian alur dari perkataan ini adalah kepada tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Ya, kalau tadi kita lihat bahwa figur Allah ini juga oleh penulis Hakim-Hakim ini ditunjukkan melalui sebuah personifikasi. Bisa merasa sakit hati, bisa merasa sangat sedih dengan pengkhianatan umat, ya, yang tidak setia memelihara janji Tuhan. Maka kita juga melihat di sini refleksi kita. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan penuh cinta kepada pihak tertentu atau kepada orang yang kita kasihi, lalu kita sudah bilang, jangan sampai kamu lakukan ini ya, jangan sampai kamu lakukan itu. Tentu semua itu dilandasi dengan cinta kita yang besar.
belum tentu ditangkap juga oleh orang yang kita kasihi itu merupakan cinta. Mungkin buat orang itu dianggapnya pembatasan. Kenapa ini tidak boleh, itu tidak boleh. Misalnya dalam relasi orang tua dengan anak. Anak seringkali mau melakukan sesuatu, merasa kok gak sama orang tuanya. Kalau gitu aku sembunyi-sembunyi saja melakukan. Itu sebetulnya termasuk berontakan juga ya. Tetapi itulah yang terjadi. Maksud penuh cinta belum atau tidak selalu ditangkap juga dengan penuh cinta, dengan pesan yang sama oleh penerimanya. Dan kira-kira itu yang terjadi ketika Tuhan berbicara kepada umatnya dengan sangat mencintai mereka, tetapi umat ini seolah tidak menangkap pesan Tuhan. Walaupun yang nyata-nyata itu sudah dilakukan, walaupun yang jelas itu sudah diperkatakan oleh Tuhan, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Ya, jadi di sini kita mendapati ada sebuah tantangan untuk setia. Sekalipun kita sudah menerima begitu banyak hal yang baik dari Tuhan, ternyata tidak otomatis kita bisa menjadi setia. Ya, jadi cerminan umat Israel pada waktu itu juga membawa kita dalam refleksi Nggak pribadi tahu kita makannya sekarang. apa. Kita lanjutkan. Tantangan ini menunjukkan bahwa justru di saat berkat dan perlindungan Tuhan itu dirasakan, ternyata sebagai manusia, kita bisa bukannya makin bersyukur, malah makin merasa tidak perlu Tuhan. Bukan hanya pada orang Israel pada waktu itu, tetapi bagaimana dengan hidup kita? Jangan-jangan ada juga pengalaman-pengalaman yang terselip seperti ini. Bukannya makin bersyukur, tapi kita merasa saya sudah di titik aman, sudah dikeluarkan dari Mesir saya, gitu ya. Kemudian merasa tidak perlu Tuhan karena sudah bebas melakukan sesuatu, bukan makin sujud menyembah Tuhan, malah makin menyembah. Itu konteks mereka. Ya, iman yang justru semakin mundur, malah semakin memuja keinginan kita sendiri, memenuhi segala ambisi, emosi, ego kita sendiri daripada mendengarkan Tuhan. Justru di saat-saat berkat itu kita rasakan ya. Atau bahkan bukan semakin mengenal hati Allah, tapi makin menjauh dari Dia. Nah, ketika Tuhan mengutus malaikat untuk menegur umat Israel, itu menjadi sebuah penegasan bahwa Tuhan tahu kondisi umat ini dan Tuhan nggak tinggal diam. Bukankah itu sebetulnya sebuah berita ya, saudara ya? Kalau Tuhan tinggal diam, Tuhan harus melakukan dalam segala instansi. Tetapi justru karena diingatkan oleh malaikat Tuhan, maka umat Israel ini kemudian menjadi menangis dengan suara keras, itu menunjukkan sebuah ekspresi kesadaran mereka ya. Oh iya, ada sesuatu yang salah nih yang kita lakukan. Dan kemudian mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan di tempat yang kemudian disebut sebagai dengan nama Bokim tadi. Jadi, di poin yang pertama ini kita mau sama-sama menyadari bahwa saat kehidupan kita merasa diberkati, dibukakan jalan oleh Tuhan, ternyata itu tidak serta-merta membuat kita mudah untuk setia. Karena dari ketika disebut kita selalu merasa tidak memerlukan Tuhan. Tapi tantangan setia itu juga muncul di sana. Pada saat hidup mereka terasa berat menekan, pada saat mereka dijadikan budak gitu ya, kemudian mereka membayangkan sebuah kemerdekaan, sebuah kebebasan, mereka pengen keluar, tapi kemudian di padang gurun, ketika mereka tidak mendapati hidup yang menghadapi kuali-kuali berisi daging seperti di Mesir, mereka kembali lagi kepengen ke Mesir lagi gitu. Jadi ini bukan sekedar mana lebih enak di Mesir atau di luar Mesir, tetapi mereka yang tidak bisa menghadapi saat-saat menekan dengan eh, merasakan Tuhan yang selalu menyertai. Saat-saat tidak menerima bahwa dalam sisi ini Tuhan tidak benar bisa menjadi kedua
Oke, suara saya terputus-putus ya, Iya, mohon maaf. Em, sekarang enggak. Sekarang oke. oke, sekarang bagaimana? Oke, sekarang oke. Mau agak diulang yang di Oke, belakang-belakang. mohon maaf ya. Heeh. Baik, baik. Terima kasih sudah diberitahu. Jadi tantangan untuk setia yang saya mau katakan di sini untuk menjadi refleksi kita adalah tidak serta-merta kita bisa mengaitkan sebuah peristiwa itu pasti menjamin orang untuk bisa taat mengalami peristiwa itu. Karena pada saat pada saat yang berarti di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya juga hal yang menarik kita bisa refleksikan juga dalam kenyataan kehidupan kita. Baik pada saat berkat tercurah maupun pada saat hidup menekan, sebaliknya orang juga bisa semakin mencari Tuhan, begitu ya. Jadi tidak ada sebuah peristiwa yang mutlak menjamin sikap iman seseorang di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita melihat umat Israel yang kemudian ditegur Tuhan itu ternyata mereka memutuskan relasi dengan Tuhan dan berubah setia. Mereka menghadapi Tuhan, mereka mencari uh, keinginan mereka sendiri dengan menjawab bulat iman mereka dan yang berhala itu, tetapi kemudian Tuhan menjumpai mereka dan di sini kita melihat ternyata pemberontakan dan pengkhianatan umat justru diresponi oleh Tuhan dengan sebuah kasih dan penerimaan yang tidak berubah. Ini menarik ya. Tuhan justru hadir untuk memulai sebuah dialog kasih dengan bertanya kepada umat, "Kenapa kamu berbuat demikian?" Sekilas kita mengingat kita mengingat cerita kejadian di rumah Eden. Ya, kemudian itu dalam besar mereka dengan bertanya, "Di mana kamu?" Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi karena kasihnya yang mencari itu membuat dia menjadi membuka dirinya untuk berelasi, bukan sekedar untuk menghukum, memusnahkan, tetapi berelasi, tanya. Dan dengan bertanya itu dia sedang merengkuh manusia untuk bisa membuka diri dalam kejujuran, dalam keterbukaan. Demikian juga bukan dalam kehidupan kita. Saat ada pemberontakan, pengkhianatan terjadi di hadapan Tuhan, bukan kami dan teman Oke, tantangan setia yang berikutnya adalah bukan hanya sekedar peristiwanya seperti apa, tetapi ada yang mengawasi atau tidak. Kadang-kadang kita taat, setia karena ada yang mengawasi dan kita merasa harus baik-baik saja supaya kita aman. Demikian juga pada saat ada pemimpin di tengah umat, tadi dikatakan kalau setiap kali ada hakim yang memerintah di antara mereka, hidup mereka kemudian baik gitu ya. Hidup mereka taat. Tetapi yang ini juga kepada pemimpin. Entah karena berita yang menyeramkan bagi mereka, entah karena peraturan keagamaan yang ditegakkan dengan terlalu serius dan terasa begitu membebani, atau karena sebel selalu diingatkan. Kalau kita melihat pada kitab-kitab berikutnya ya, misalnya kita mendapati Yeremia yang dikenal sebagai seorang nabi peratap karena berita-berita yang disampaikan oleh Yeremia ini, walaupun juga dari Tuhan ya, tetapi tidak dari karena setia juga bisa menjadi sekelompok ketika mereka merasa kemudian dan tidak ada yang mengingatkan mereka lagi untuk taat. Jadi dari yang pertama tadi kita belajar peristiwa apapun tidak menjamin kesetiaan
seseorang. Yang kedua ini kita belajar ada atau tidak adanya pemimpin juga bisa saja mengakibatkan sikap yang berbeda, tidak selalu menjamin gitu ya. Walaupun kecenderungannya kita lebih taat kalau ada pemimpin, tapi bisa saja itu hanya tampak luarnya. Dalamnya, hatinya, siapa tahu. Bisa saja tetap ada pemberontakan. Jadi, kita melihat apa yang menjadi sikap Tuhan tetap adalah Tuhan yang tidak dapat menyangkali dirinya yang setia dan pengasih kepada umat. Jadi kasih Tuhan kepada umat Israel yang berulang kali menyakiti hati Allah itu, kemudian memang menyerahkan Israel kepada bangsa lain pada waktu itu menjadi sebuah cara pendidikan iman juga ya, untuk kedisiplinan, untuk menyadarkan mereka, untuk membentuk mereka menjadi lebih rendah hati dan lebih mengandalkan Tuhan. Tuhan melindungi. Diizinkan terjadi. Tetapi ya, di lingkup yang lebih kecil dalam elips ini ya, kita melihat bahwa hakim-hakim itu sendiri disertai oleh Tuhan. Mereka diselamatkan, mereka dipimpin, mereka mendapat belas kasihan dari Tuhan pada saat mereka memimpin dengan segala keterbatasan mereka. Kita melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa, tapi Dia juga eh, berkenan untuk ikut merapuh, ya, saya pakai kata ini, mengalami seperti Dia adalah yang bersedia orang-orang yang dikasihi. Tapi sekaligus Allah yang seperti Allah yang cintanya kuat, tidak menyerah untuk memperjuangkan kasihnya kepada umat. Dan bukankah ini adalah dua hal yang sangat luar biasa dari Allah kita? Di satu sisi dia tidak menutup kemungkinan bahwa umat yang dikasih itu menyakiti dirinya, ya. Dia tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa disalahpahami, disakiti, dikhianati oleh umat. Tetapi dia juga menunjukkan sikap persisten di dalam cintanya yang terus dia oleh umat yang dikasihnya. Saya dalam saya, Kan mungkin dimatikan videonya kali ya. oke, Dicoba dulu. begini. Bagaimana? Mohon maaf. Yang Iya, terakhir gimana? jalan aja dulu. Nanti kalau lebih parah lagi, tadi saya ingetin. Eh, Salah satu peserta menyarankan, mungkin videonya Bu Pendeta dimatikan aja kali Pak. Suaranya nggak jelek. Oh iya, iya, iya. Silakan dulu kalian, silakan dulu. Lanjut. Nah, Mohon maaf, saya sepertinya perlu masuk dengan satu device lagi ya, ya, supaya lebih mungkin lebih baik begitu ya kalian ya. stabil. Ya, Um, oke. yang Samsung ini ya kalian ya. Iya betul. Oke, oke. Nah, saya udah save. Saya keluar dari audio dulu.
Baik, apakah sudah lebih jelas? Udah Oke, baik ya, silakan lanjut. ya mohon maaf ya Ya Bapak nggak Ibu apa-apa, semuanya. maklumi aja kita juga. Ya, jadi dari pengalaman tadi ya, kegagalan untuk setia yang bisa diakibatkan oleh pilihan-pilihan manusia di tengah peristiwa yang berbeda-beda, dan juga kegagalan untuk setia yang bisa diakibatkan atau dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya pemimpin itu sama-sama tidak menjamin, tapi Allah tetap persisten dengan kasihnya walaupun dia bisa memakai hukuman atau cara-cara yang tampak tidak enak bagi manusia ya untuk kasih yang sangat persisten itu, maka saya akan melanjutkan dengan rangkulan Allah sebetulnya kepada keberadaan manusia. Saya mau ambil dua aspek ya yang kita akan renungkan nanti dari cerita bangsa Israel ini. Yang pertama adalah aspek keberadaan manusia, bahwa manusia itu di satu sisi dia utuh, tetapi juga di sisi yang lain dia relasional. Ya. Jadi kita melihat dalam diri umat Israel itu, Tuhan menghargai pribadi-pribadi ini sebagai umat yang utuh yang tetap dicinta dengan segala kegagalannya untuk setia, dengan segala hal yang menjadi pemberontakannya, dia tetap mencintai umat ini loh. Persisten sekali cintanya ya kan. Tetapi juga Tuhan tidak meninggalkan mereka sebagai umat yang ambil jalannya sendiri. Tuhan mau memeliharakan mereka dengan eh, keberadaan manusia yang tetap harus relasional juga dengan Allah. Tetap ada di dalam relasi kebenaran. Nah, ini kalau kita refleksikan dengan keberadaan diri kita saat ini, kita pun utuh dan juga relasional. Sebagai diri kita sendiri utuh, kita menerima firman Tuhan itu bukan hanya melihatnya dalam kaitan secara spiritual. Ya, kita menerima firman Tuhan ya dan amin itu jelas. Tetapi bahwa firman itu harus hidup juga di dalam raga, di dalam pikiran, di dalam emosi kita. Itu kan sesuatu yang utuh. Misalnya kalau seseorang bersedih, kita nggak bisa kan langsung kasih ayat, terus kita bilang hati yang gembira adalah obat loh. Kamu nggak boleh sedih lagi. Di mana Allah kamu kalau kamu sedih? Di mana iman kamu? Kita kan bicara firman nih, secara spiritual. Tapi kan tidak langsung menjawab kebutuhan emosional, pikiran, gitu ya. Nah, itu juga yang kemudian kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Allah ini, saudara-saudara. Ketika umatnya berdosa, Allah menjumpai dengan bertanya. Itu luar biasa sekali menurut saya. Kalau kita lihat dari dimensi ini, ada sebuah keutuhan yang lihat Allah dalam diri manusia bahwa kamu tetap utuh. Ditanya, apa yang membuat kamu melakukan semua ini? Sudah diberikan segala kebaikan Allah dan diberikan segala perintah Allah dan kamu tetap memutuskan itu, ya. Setiap eh, kegagalan manusia ini ternyata tidak membuat Allah kemudian menjadikan umat ini semacam objek yang tidak berguna begitu. Tetap utuh di hadapan Allah. Tapi dalam keutuhan itu manusia diingatkan untuk tetap berelasi dengan baik dalam kebenaran, relasi dengan Tuhan, sesama, diri sendiri, alam ya semuanya ya. Ini juga menjadi panggilan kita. Kita sebagai pribadi utuh, tapi kita juga makhluk relasional. Kita tidak bisa hadir juga di dunia ini seorang diri kan. Kita membutuhkan rahim orang lain untuk menghadirkan kita. Maka beriman tidak boleh menjadikan kita egois, walaupun itu atas nama Tuhan, walaupun itu atas nama ketaatan dan kesetiaan kita secara pribadi ya, atau merasa merasa layak berbuat jahat, termasuk mencederai kemanusiaan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, sesama diri dan alam itu menjadi sebuah ungkapan iman respon kita sebetulnya di hadapan Tuhan. Nah, itu aspek yang pertama, aspek keberadaan manusia. Aspek yang kedua adalah aspek keberhargaan. Ya, jadi ini mirip ya, keberadaan dan keberhargaan. Untuk aspek keberadaan tadi ada dua dimensi, utuh dan relasional. Yang aspek keberhargaan ada dua dimensi juga, saudara, yaitu berharga dan mulia dan dengan rapuh ya, dua dua kutub yang sangat berbeda. Di satu sisi kita berharga dan mulia karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dalam relasi kita dengan Dia, dan juga Tuhan sangat melihat hidup kita berharga.
di hadapan Tuhan gitu. Tetapi juga sekaligus kita menyadari siapa sih kita. Kita debu tanah, kita nggak bisa hidup juga tanpa kasih Tuhan. Yang menjadikan kita berharga adalah relasi kita dengan Allah. Nah, di dalam rangkulan cinta kasih Tuhan kepada bangsa yang sedang gagal ini, Tuhan juga merangkul keberhargaan umat Israel. Bahwa dia tetap berharga di hadapan Tuhan karena itu ya dinasehati, nggak langsung dibiarkan sama Tuhan untuk tersesat dengan keinginan mereka. Tetapi juga mereka diingatkan akan kerapuhan mereka bahwa di tengah-tengah eh, tekanan dari bangsa-bangsa lain yang lebih kuat, mereka pun juga tidak bisa apa-apa kok tanpa Tuhan, gitu ya. Jadi kita bisa melihat korelasi di antara kehidupan iman dengan apa yang sedang diajarkan oleh Tuhan. Itu yang membentuk manusia untuk kemudian menghayati apa itu arti setia. Apa itu arti kebergantungannya kepada Tuhan. Seperti itu ya. Nah, panggilan bagi kita, saudara-saudara, ada dua hal. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk berjumpa dengan Allah yang mau berdialog dengan kita. Nah, tadi kita lihat dalam sepanjang bacaan kita, umat itu sebetulnya berdialog. Berdialog ala mereka sendiri dengan keinginan dan harapan-harapan mereka sendiri kepada para Baal, kepada Allah-Allah yang mereka sembah yang bukan Allah yang benar gitu ya. Tetapi itu kan cara mereka berdialog di dalam segala pemikiran mereka sendiri begitu. Ini yang mau digeser sama Tuhan. Kamu perlu berdialog dengan siapa yang benar, yang menyatakan cintanya kepada kamu, yang menuntun kamu, yang sudah kamu alami kasihnya. Lalu kita mau tanya sama diri kita sendiri, apakah kita selama ini berjumpa dengan Allah yang berdialog dengan kita? Mungkin seolah-olah kita gampang sekali ya menjawab hal ini. Iya dong, kita berdialog dengan Tuhan dalam doa. Tunggu dulu Bapak Ibu, lihat dulu isi doa kita ya. Apakah doa kita betul-betul berdialog? Atau kita sekedar ngomong satu arah, minta Tuhan melakukan ini itu buat kita. Itu kan bukan dialog. Kalau saya bertemu dengan Pak Jarwo, kemudian saya terus yang ngomong, Bapak harus melakukan, itu bukan dialog. Walaupun kita bertemu, walaupun kita ngomong panjang, itu bukan dialog. Dialog adalah ketika kita bersedia untuk bicara tapi juga mendengarkan. Nah, Allah itu merindukan relasi yang kayak gitu sama umatnya. Maka panggilan bagi kita untuk mau berdialog, berjumpa dengan Allah yang mau berdialog dengan kita. Dan itu memunculkan keberhargaan kita yang sesungguhnya ya, siapa kita gitu, sehingga Tuhan mau berdialog dengan kita. Kemudian yang kedua, panggilan bagi kita adalah untuk berjumpa dengan Allah yang kasihnya persisten terhadap kita. Berjumpalah dengan Allah yang tidak menyerah di saat-saat kita itu sebetulnya sudah sangat menyakiti hatinya dan tidak berguna lagi sebetulnya gitu. Tuhan nggak kekurangan apa-apa juga kok sebetulnya kalau kalau kita tidak selamat gitu ya. Tetapi yang Tuhan tidak bisa ingkari adalah dirinya sendiri yang penuh dengan cinta kasih. Memang Allah yang hakikatnya kasih begitu. Jadi dengan persistennya Allah dengan cinta kasih itu, mestinya itu yang membuat kita menemukan sebuah alasan yang selalu baru setiap hari untuk tidak menyerah ya dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, kehidupan umat Israel di tengah bangsa-bangsa yang lain, di tengah rasa bisa memutuskan sendiri apa yang mereka mau lakukan, itu justru menjadi cermin bagi kita. Apakah selama ini kita menghargai kasih Allah yang persisten itu, atau kita pun masuk dalam gambaran yang serupa ya, kita merasa dalam kondisi tertentu bisa menentukan sendiri langkah kita dan toh Tuhan nggak hukum-hukum amat kita gitu. Apa iya menunggu dihukum banget ya baru kita menyadari itu. Nah, Allah mau berdialog dengan kita dan kasihnya persisten kepada kita. Pertanyaannya adalah kalau begitu bagaimana kerinduan dan kesungguhan cinta kita kepadanya? Saya rasa ini menjadi hal yang menarik untuk kita percakapkan bersama-sama malam hari ini, saudara. Karena terkadang orang masuk di dalam relasi dengan Allah, ya apalagi semakin ke sini ya, semakin kehilangan maknanya. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut Patibulum atau Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja di hari Minggu gitu. Terus suatu kali nggak bisa pergi ke gereja di hari itu atau tidak bisa melakukan sebuah
pelayanan yang biasanya kita lakukan. Terus ditanya, rasanya bagaimana? Mungkin ada rasa semacam gak afdol gitu ya. Terus diminta untuk menjelaskan gak afdolnya itu apa. Bisa nggak? Ada banyak yang merasa kesulitan juga, iya ya, nggak bisa dijelasin juga. Cuma karena terbiasa saja melakukannya. Nah, masuklah ke sana. Apakah betul-betul relasi kita dengan Tuhan itu ada di dalam kerinduan dan kesungguhan cinta kita kepada Tuhan? Kalau tidak, maka itu sebatas apa ya? Rutinitas yang kaku ya, yang hanya formalitas dan hanya merasa saya diamati oleh Tuhan, lalu nanti kalau salah bagaimana, ya sudah saya taat karena saya takut dihukum, itu kosong banget relasinya, nggak hangat ya. Kalau kita berelasi dengan orang yang seperti itu pun kan nggak asik juga ya, saudara ya. Baik-baiknya cuma di depan kita, tapi kita nggak tahu hatinya, kita nggak tahu kerinduan dan ketulusannya, nggak asik juga kan. Eh, Lalu juga di dalam kesungguhan kita misalnya berjuang di tengah badai-badai kehidupan. Apakah itu semakin membawa kita merasakan Tuhan yang tidak meninggalkan kita, atau semakin membuat kita kecewa, lalu tidak setia kepada Tuhan, atau semakin membawa kita berdoa hanya pada saat-saat terberat kita? Nah, itu beda lagi gitu ya. Nah, sisi-sisi atau apa tarikan-tarikan yang bisa berbeda ini menjadi sesuatu yang bisa kita bagikan malam hari ini. Kalau ada pengalaman-pengalaman iman kita yang mungkin bisa menguatkan sesama kita gitu ya. Apa sih yang mungkin sering membuat kita jenuh dengan relasi kita dengan Tuhan atau dengan pelayanan kita? Apa sih yang seringkali membuat kita merasa geser-geser dikit nggak apa-apa deh dari kebenaran gitu? Atau eh, ya aku tetap menyembah Allah kok, aku tetap ke gereja, aku tetap pelayanan kok. Tapi kan aku nggak harus yang segitunya banget hidup benar gitu. Apa sih yang seringkali membuat kita kompromi seperti itu? Lalu bagaimana nih dengan kerinduan dan kesungguhan cintanya Tuhan ke kita? Apakah itu sesuatu yang sebetulnya sedang kita sia-siakan selama ini gitu ya? Nah, mungkin diskusi ini menjadi hidup, bisa apa, bisa kontekstual dengan kehidupan kita ketika kita menarik dengan pengalaman-pengalaman iman kita di masa kini. Ya, mungkin sampai di situ dulu Pak Jarwo kalau mau dilanjutkan dengan percakapan atau diskusi ya. Dengan Allah yang mau berdialog dengan kita, kita juga dimampukan berdialog dengan sesama, dengan merasakan kasih Allah yang persisten buat kita, yang kadang-kadang caranya mungkin kita rasa juga nggak mudah, tapi kita melihat ini satu anugerah yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak menyerah buat kita, apakah kita menyerah dalam kasih kita kepada Tuhan? Nah, itu juga pertanyaannya ya. Baik, sementara saya stop share dulu. Bukan upaya untuk secara komprehensif sesuatu yang sebetulnya tidak ada isinya ini. Apa yang kita baca tadi itu kan kejadian begitu saja gitu. Tapi kalian berusaha memberi apa nilai, berusaha memberi value terhadap bahan bacaan kita yang rada miskin ini sebetulnya. Terima kasih kalian. Tuhan memberkati upaya itu dan Bapak Ibu Pendeta Helen sudah mulai membuka ini dengan itu tadi mengharapkan respon dari kita, bagaimana perasaan kita ketika kita mengalami sesuatu yang nggak biasa, yang tadinya akrab dengan Allah menurut cara kita gitu ya, tiba-tiba enggak gitu. Apa respon kita? Apa yang kita rasakan? Bagaimana kita justru meresponi kecintaan Allah yang tidak pernah berubah itu ya, ya Ilan ya. Iya, Silakan Bapak Ibu, silakan yang ingin sharing menjadi apa namanya, menjadi referensi bagi kita semua. Silakan. Adakah?